Meski baru seumur jagung, tim tinju binaan CSR PT Pino Deli dengan nama klub Sasana Pino Deli berhasil meraih 2 emas dan 2 perak dan 1 perunggu pada kejuaraan tinju HUT Kodam 3 Siliwangi ke-66 tahun 2012 yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 14-17 Mei 2012 kemarin. PT Pino Deli berharap pembinaan atlet-atlet olahraga di Karawang bisa dilakukan oleh semua perusahaan yang ada di kabupaten ini, sehingga Karawang bisa lebih maju di bidang olahraga. Petinju yang dikirim mengikuti kejuaraan tinju HUT Kodam 3 Siliwangi ke-66 diantaranya Prejon Sauleka kelas 48 kg yang berhasil meraih medali emas. Kemudian Hendy kelas 51 kg meraih perunggu. Cornelius Manahutu kelas 57 kg berhasil meraih medali perak. Daniel Teterisa kelas 64 kg berhasil meraih medali emas. Teguh kelas 69 kg berhasil meraih medali perak dan Christopher Soisa kelas 69 kg berhasil meraih medali perak. Manajer Sasana Pino Deli Etin Radiana saat jumpa pers di Resinda Karawang Kamis sore mengatakan perusahaan Pino Deli memiliki CSR di beberapa bidang kemasyarakatan, diantaranya bidang olahraga. Perusahaan ini sengaja kembali membangkitkan atlet-atlet tinju yang sering berlatih di Sasana Crespin Los yang berada di perumahan Adiarsa Barat. Mengingat Sasana tersebut selama ini vakum, sehingga PT Pino Deli hadir sebagai bapak angkat atlet-atlet tersebut. Menurut Etin, ia tidak bisa mengkoper beberapa olahraga, tapi diharap beberapa perusahaan membina setiap olahraga yang ada di Karawang. Sementara menurut Adil Teguh, olahraga tinju merupakan potensi di Karawang yang belum dikelola maksimal. Untuk itu, PT Pino Deli berupaya membangkitkan kembali semangat atlet tinju yang bisa berkiprah untuk mengukir prestasi mereka di kancah nasional dan internasional. Sebagai pelatih tinju di Sasana tersebut adalah Yosep dan Anis yang berusaha melatih atletnya menjadi profesional. Menurut Yosep, untuk mempersiapkan mengikuti kejuaraan tinju HUT Kodam 3 Siliwangi yang dilaksanakan di kota Bandung hanya dalam waktu 10 hari. Tetapi kita berhasil meraih 2 emas dan 2 perak dari 7 atlet yang kita ikut sertakan dalam kejuaraan tersebut. Oh gini Pak, kita persiapan juga mendadak 10 hari. 10 hari dan kita juga latihan kontinu sih. 1 minggu itu 3 kali. Sudah sekian tahun lah. Kita kontinu latihan itu 1 minggu 3 kali. Senin, Rabu, Jumat. Latihannya. Berapa Bang yang dapat medali? Nah, kita tidak target, tapi kita bawa petinju itu 7 atlet. 7 atlet. 7 atlet dan Yang berhasil? berhasilnya tuh 5. Medalinya apa aja? Perak, emas 2. Emas 2 terus? Emas 2, 3 perak, 1 perunggu. 1 perunggu. Iya. Persiapan karena kita punya semangat, pengurus yang baru membuat kita semangat mendapat emas. Waktu Ya. itu bertanding lawan dengan mana? Dari Kota Bogor. Kota Bogor. Siap. Saingan berat. Terberat atau gimana itu menurut Anda? Bogor juga berat. Lawannya juga berat, tapi saya percaya aja pasti saya menang karena saya persiapan. Waktu itu menang. Ya, pertama-tama saya juga mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya diberikan prestasi sampai segini, itu karena Tuhan. Harapan saya sekarang latihan menjadi lebih baik lagi buat 2013 Porda. Ini pada awalnya mensikapi banyaknya tawuran antar pelajar, antar pemuda. Kami mempunyai suatu pemikiran bahwa ini alangkah baiknya kalau dibuat menjadi positif, menciptakan suatu sasana untuk melampiaskan emosi dan kreativitas para jiwa-jiwa pemuda kita yang dalam keadaan masa pertumbuhan dengan emosi yang meletup-meletup. Pada dasarnya kita semua bertanggung jawab untuk membina pemuda-pemuda yang ada di Karawang ke arah yang lebih positif sesuai dengan
dengan ide, dengan hobi, kegiatan masing-masing. Salah satunya tawuran, maka kita menciptakan satu sasana, menciptakan satu saluran untuk menyalurkan hobi-hobi mereka supaya baik untuk di masyarakat, baik untuk lingkungan, dan baik untuk mereka sendiri. Ini binaan Abang semua nih? Binaan saya awalnya ini nanti akan kita tingkatkan ke arah yang lebih profesional. Mereka petinju semua memang sebelumnya atau atlet semua sebelumnya? Mereka pada dasarnya sudah mempunyai suatu bakat-bakat olahraga tinju. Kita membina, kita mengarahkan sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Nama klubnya apa sih, Bang? Mungkin nanti mengarah ke profesional, ke arah ke kerjasama dengan pemerintah daerah adalah dalam bentuk pertina mungkin. Oh, rencana seperti itu diarahkan? Betul. Nah, langkah-langkah untuk menjadi mereka supaya lebih berprestasi, apa langkah-langkahnya, Bang? Pertama, kita akan melakukan satu pembinaan karakter, pembinaan sikap dan etika di masyarakat. Itu basic awal kita, yang dimana akan nanti mereka supaya bisa lebih berkembang ke arah yang lebih positif dan berguna untuk masyarakat luas, termasuk untuk kabupaten, syukur-syukur untuk provinsi, syukur-syukur sampai dengan tingkat NKRI. Targetnya sampai ke sana. Karena mereka mumpung masih saya bina ini masih usia yang sangat dini, sangat muda sekali. Nah, mereka masih mempunyai suatu langkah yang sangat-sangat panjang untuk menjadi suatu profesional di bidang mereka kalau mereka sudah berhasil. Kalau boleh tahu, kenapa sih Abang bisa termotivasi ingin membina mereka ini? Apa sih sebetulnya ada dasarnya? Dasar awal untuk saya adalah berpikir, saya merasa prihatin karena sering terjadinya tawuran di tingkat desa, tingkat kabupaten, sering adanya tawuran. Kita merasa ada suatu missing link, komunikasi yang putus. Kita akan menyaring mereka untuk memberi suatu arah yang lebih positif, kegiatan yang lebih positif, berguna untuk masyarakat, nusa dan bangsa. Diketahui Sasana Pinodeli ini sebelumnya adalah Sasana Pemda Karawang yang lama vakum. Tetapi setiap waktu sasana ini selalu dipakai untuk latihan pada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan perusahaan ini baru menguncurkan dana CSR-nya ke atlet tersebut sejak April 2012 lalu. Kendati begitu, tawaran kejuaraan tinju HUT Kodam 3 Siliwangi di Bandung kemarin menjadi bukti bahwa Karawang memiliki potensi di cabang olahraga tinju. Dari Karawang, Asep Saipudin, tvberita.com.